Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, saya Teresia Febriani Jessica Puri dengan NIM 2020-230092 akan menjelaskan praktikum sistem operasi tentang algoritma penjadwalan pada CPU. Jadi, algoritma penjadwalan pada CPU menggunakan sistem operasi ini bertujuan untuk meminimalisir waktu menganggur CPU. Untuk seluruh proses yang ada di memori yang akan dikerjakan oleh CPU perlu dijadwalkan sehingga waiting time tiap-tiap proses di ready queue atau pada antrian tidak terlalu lama. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan 3 algoritma penjadwalan dari FCFS, kemudian SJF non-preemptive, dan SJF preemptive. Kemudian, kita langsung saja buka SIM-nya. Di sini kita klik CPU. Oke. Jadi sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang PSO ini. Soal yang pertama, algoritma FCFS. Ada 3, A, B, dan C. Jadi FCFS ini adalah proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Jadi atau bisa diartikan sebagai proses yang request CPU pertama kali akan mendapatkan jatah CPU. Jadi di sini A dengan priority 1, submission 0, dan burst time-nya 4. B priority 2, submission-nya 0, dan burst time-nya 3. Dan yang terakhir C, priority-nya 3, submission-nya 0, dan burst time-nya 5. Kita buat di sini Gantt chart-nya. Ada 0, 4, 7, dan 12. Jadi, cara perhitungannya adalah A langsung masuk ke antrian dan langsung diproses. A dijalankan sampai waktu keempat. Kemudian B masuk dan harus menunggu hingga A selesai. Jadi A ini selesai dulu, baru B masuk. Kemudian C masuk, tetapi harus menunggu A dan B selesai. Dan C masuk di waktu yang ketujuh. Seperti terlihat di Gantt chart bahwa burst time C adalah 5. Ini. Jadi waktu tunggu C ditambah burst time C, 7 ditambah 5 sama dengan 12. Jadi 7, dia ini masuk di waktu yang ketujuh, kemudian burst time C sendiri adalah 5, jadi proses selesai di waktu yang ke-12. Kemudian di sini waiting time A-nya itu 0, B-nya 4, C-nya 7. Kemudian kita hitung average waiting time-nya 0, 4, dan 7. Jadi kita hitung di mana waktu menunggu A, waktu menunggu B, dan waktu menunggu C. Kemudian kita jumlahkan dan dibagi 3. 3 adalah jumlah prosesnya. Dengan hasil perhitungan 3,67. Kemudian kita akan membuktikannya melalui OSIM ini. Dengan cara klik plus. Di sini sudah dipastikan bahwa FCFS name-nya A, priority-nya 1, kemudian submission-nya 0, dan burst-nya 4.
Kemudian kita klik Done. Yang kedua, kita beri nama B. Priority-nya 2. Kemudian submission-nya 0 dan burst time-nya 3. Dan yang terakhir, kita beri nama C, priority-nya 3, submission-nya 0, dan burst-nya 5. Oke, kita mulai proses eksekusinya. Klik OK, kemudian kita lihat hasilnya. Di sini, average waiting time-nya senilai 3,67 waktu satuan. Dan di sini, sama, ketika kita menghitung manual dan menggunakan OSIM, hasilnya sama. Kemudian, kita selesaikan dulu proses scheduling-nya untuk melanjutkan ke algoritma penjadwalan yang lain. Oke. Ini nanti kita klik SJF, karena kita akan menghitung yang non-preemptive duluan, jadi preemptifnya tidak perlu di checklist. Soalnya seperti ini. Oke, soalnya adalah dengan tabel seperti ini. Nanti prioritinya akan disesuaikan dengan jumlah P1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti tertera di sini, dan arrival time-nya ini akan dimasukkan ke submission. Oke, sebelumnya SJF non-preemptive ini, jika ada proses yang datang dengan arrival time yang sama, maka proses yang burst time-nya paling kecil atau paling pendek akan dilayani terlebih dahulu. Jadi, di sini sudah dibuat Gantt chart-nya. Pada saat waktunya 0, P1 dengan nilai burst time-nya 7, masuk ke antrian langsung diproses. Pada saat yang kedua, P2 masuk ke antrian dengan nilai burst time 4. P3 masuk ke antrian dengan nilai 1, dan P4 masuk ke antrian dengan nilai burst time-nya 4. Oke. P1 diproses hingga waktu yang ke-7. Karena tidak ada yang mempunyai waktu kedatangan yang sama dengan P1, pada proses SJF non-preemptive ini, tidak ada proses yang mendahului proses yang pertama. Jadi P1 diselesaikan, kemudian pada saat yang ke-7, semua proses yang berada di antrian akan bersama-sama masuk ke antrian karena proses yang pertama telah selesai. Ini telah selesai. Saat semua proses memiliki arrival time yang sama, maka ditentukan proses yang akan dieksekusi dengan nilai burst time yang paling kecil, yaitu P3. Burst time-nya paling kecil, yaitu 1 ya. P3 diproses dari waktu yang ke-7 sampai waktu yang ke-8. Karena hanya 1, burst time-nya jadi 7 sampai 8 saja. Saat ke-8 masuk proses berikutnya, yaitu P2 dan P4. Dipilih proses dengan burst time yang terkecil. Nah, karena P2 dan P4 memiliki burst time yang sama, maka P2 dipilih terlebih dahulu. Kenapa?
karena memiliki arrival time lebih kecil daripada P4. Kemudian, setelah P2 selesai di waktu ke-12, P4 masuk proses di waktu yang ke-12 dan selesai di waktu yang ke-16. 12 ditambah burst time-nya P4, yaitu 4, 12 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi selesainya dalam waktu yang ke-16. Kemudian perhitungannya P1 0, karena waktu tunggu untuk P1 adalah 0. Dan P2 diproses pada waktu yang ke-8. P2 sudah masuk ke antrian pada waktu kedua. Jadi 8 dikurang 2 sama dengan 6. P3 diproses pada waktu yang ke-7. Tetapi P3 sudah masuk ke antrian pada waktu yang ke-4. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3. Dan yang terakhir P4. P4 diproses pada waktu yang ke-12, kemudian P4 sudah masuk ke antrian pada waktu yang ke-5. Jadi 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, average waiting time-nya 0, P1, P2-nya 6, P3-nya 3, P4-nya 7. Kemudian dibagi 4. 4 adalah jumlah prosesnya. Mari kita coba. Di sini tadi SJF non-preemptive. Kita klik. Kemudian kita masukkan nama P1. P1, prioritinya 1 sesuai dengan namanya. Submission-nya adalah arrival time 0. Kemudian burst time-nya 7. Dan P2, prioritinya 2. Submission-nya 2. Dan burst-nya 4. Ini dia ada di tabel incoming processes karena menunggu. Kemudian kita beri nama P3 dengan priority 3. Submission-nya 4. Dan burst time-nya 1. Dan yang terakhir P4. Prioritinya 4, submission-nya 5, dan burst time-nya 4. Oke, jika sudah, kita play untuk mulai mengeksekusi. Simulasi sudah selesai. Kita lihat tabelnya di sini. Average waiting time-nya adalah 4. Kemudian di sini yang kita sudah hitung bersama tadi juga hasilnya 4. Berarti benar. Kemudian di sini terlihat bahwa P3 ini lebih dahulu daripada P4, P2 dan P4 karena memiliki burst time yang lebih kecil. Oke, baik. Kita proses scheduling untuk memulai proses yang berikutnya. Kali ini kita akan memilih SJF yang preemptif. Jadi kita checklist, kemudian tanda silang. Kita lihat dulu soalnya. Algoritma SJF yang preemptif. Jadi apa sih SJF
preemptif ini, jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang, di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan dahulu, dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Oke, kita mulai saja. Cara perhitungannya di sini sudah ada Gantt chart-nya. Proses 1 dieksekusi, P1 dieksekusi pertama karena proses lain belum datang. Nah, perbedaannya dengan non-preemptif adalah di mana sifat dari preemptif, yaitu ketika suatu proses dieksekusi, maka dia bisa digantikan oleh proses yang lain. Maka ketika P2 datang, kita cek dahulu nih. P2 burst time-nya 4. P2 burst time-nya 4. Nah, P1 burst time-nya tinggal 5. Karena dari 7, terus sudah ada di 2, jadi dia tinggal 5. Karena P1 sudah dieksekusi sebanyak 2 satuan waktu, yang tadi sudah dieksekusi pertama kali itu ya. Nah, kemudian bandingkan algoritmanya. 5 dan 4 ini sesuai dengan algoritma yang dimana burst time atau job yang paling pendek yang didahulukan. Maka P2 dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian pada waktu yang keempat, P2 menjadi 3. Jadi P2-nya itu sudah berkurang waktunya 1, yang tadinya 4 menjadi 3 di waktu yang keempat ini. Kemudian di sini P2 menjadi 3 dan proses P3 masuk dengan nilai burst time 1. Karena P3 burst time-nya hanya 1, jadi dia cepat selesai di waktu satuan waktu yang ini. 4 ke 5. Jadi P3 sudah selesai. Lalu pada waktu yang kelima, P2 lanjut proses, karena tadi masih ada, dan sisanya itu 2. Kemudian masuk P4, dengan nilai burst time-nya 4 pada waktu yang kelima. Nah, pada waktu yang kelima ini. Pada waktu yang ketujuh, P2 selesai dan P4 sisa 2. Nah, pada waktu yang ke-11, P4 sudah selesai, proses dan P1 yang tadi belum selesai, masih sisa 5, tadi hanya dikurangin 2, jadi masih ada sisa 5. Kita taruh lagi di sini. Kemudian dilanjut pada waktu yang ke-11. Nah, jadi proses semua selesai di waktu yang ke-16. Nah, perhitungannya, jadi di sini 0 adalah waktu tunggunya. Nah, 11 ini tadi P1 sempat keluar di waktu yang kedua, P1 sempat keluar di waktu yang kedua, dan dilanjutkan lagi di waktu yang 11, jadi 11 dikurang 2 sama dengan 9. Nah, P2 ini waktu tunggunya 0. Jadi dia langsung dieksekusi, kemudian data langsung dieksekusi, maka dari itu dia nilainya 0, karena tidak ada waktu tunggu. Nah, di sini P2 itu masuk lagi, setelah dia keluar di waktu yang keempat, dia masuk lagi di waktu yang kelima. Jadi 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, P3 ini waktu tunggunya 0, dan dia tidak dilanjutkan di waktu manapun. Jadi nilainya 0. Kemudian yang P4 ini sudah masuk di waktu yang kelima. P4 sudah masuk di waktu yang kelima, tapi keluar, dan eksekusi dilanjut di waktu yang ke-7. Jadi 7 dikurang 5 sama dengan 2. Kemudian average waiting time-nya kita jumlahkan saja hasil P1 sampai P4, 9 ditambah 1 ditambah 0 dan ditambah 2, dibagi 4. 4 adalah jumlah prosesnya, dan hasilnya 3. Kemudian kita buktikan menggunakan OS-nya. Dengan cara yang sama, plus
P1, priority-nya 1, submission-nya 0, sesuai dengan arrival time-nya, dan burst time-nya adalah 7. Dan plus P2, priority-nya 2, arrival time-nya atau submission-nya itu 2, burst time-nya 4. Dan kemudian P3, priority-nya 3, submission-nya 4, dan burst time-nya 1. Dan yang terakhir adalah P4, priority-nya 4, submission-nya 5, dan burst time-nya 4. Kemudian kita jalankan eksekusi. Simulasi sudah selesai, kemudian kita lihat tabelnya. Di sini average waiting time-nya adalah 3. Sama seperti average waiting time yang sudah kita hitung bersama di sini. Menggunakan Gantt chart. Nah, baik. Demikian penjelasan algoritma penjadwalan dari FCFS, SJF preemptif, dan SJF non-preemptif. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.